Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, para mubaligh-mubalighah, dai-daiyah, serta orang-orang yang kami sepuhkan, yang kami tuakan, para ulama, para habaib, para masyayikh, serta para tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segenap jajaran pengurus Darut Taqwa dan Kajian Muslim Surabaya, Kajian Tafsir Hadis, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bersyukur kehadirat Allah, kita bisa melaksanakan kajian walaupun secara virtual. Jamaah sekalian, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk panjenengan semuanya karena memang situasi dan kondisi. Dan kali ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita sekeluarga diberkahi Allah, senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kecukupan, serta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan sebelumnya sudah kita kaji tentang definisi tolak, ya, definisi talak dan macam-macam hukumnya, ya, yaitu ittilaq, ya, dari kata ittilaq yaitu melepaskan ikatan, ya, melepaskan ikatan, yaitu ikatan pernikahan, dan juga macam-macam hukumnya yang sudah kita kaji bersama, yaitu ada yang sifatnya mubah, ada yang bahkan sifatnya haram. Tapi bagaimanapun juga kemarin sudah kita bacakan hadis Rasulullah SAW, abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi semurka-murka Allah, ya. Jadi walaupun halal, yang paling dimurkai Allah yaitu at-talaq, ya, perceraian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ini menggambarkan betapa kita hati-hatinya, ya, kemarin sudah kita pelajari dan kita kaji bersama. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kali ini kita mencoba melanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua di bab talak ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, annahu talaqa imra'atahu. Sesungguhnya Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya, wahia, sedangkan istrinya haidun, ya, haidun, dalam keadaan haid, ya, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar, kemudian Umar, ayahanda Abdullah bin Umar, ya, menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika, tentang peristiwa tersebut. Faqal, maka kemudian Rasulullah bersabda, murhu, ya, fal yuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura thumma tahida thumma tathura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa. Al-hadis. Jadi perintahlah dia, ya, wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilka iddah
allati amarallahu in tutalliqa laha an-nisa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian, jadi ketika itu Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya, dan peristiwa itu kemudian diceritakan oleh Umar, ya, ayahandanya yang mencerai istrinya itu, ya, kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah bersabda, murhu, perintahlah ia, ya, jadi merujuk kembali, fal yuraji'ha, merujuk istrinya. Jadi yang tadi diceraikan itu disuruh merujuk kembali, ya, jadi merujuk kembali, kemudian menahannya sampai ia suci, lalu masa haid dan suci lagi. Jadi setelah suci haid kedua, ya, baru setelah itu bila ia menghendaki, ya, ia boleh menahannya, ya, menahannya untuk tetap terus menjadi istrinya, maksudnya, ya, atau benar-benar menceraikannya sebelum masa haid suci yang kedua itu dia menyentuhnya, dia berhubungan lagi. Dan itulah masa iddah yang difardukan Allah, diperintahkan Allah bagi istri yang dicerai. Jadi berarti kesimpulan hadis ini bahwa mencerai istri di saat haid, ya, itu tidak diperbolehkan, ya, menunggu 2 kali suci, ya, 2 kali suci. Dan itu 2 kali suci itu merupakan masa iddah pada umumnya wanita yang berhak untuk dicerai. Jamaah sekalian, pemirsa rahimakumullah yang saya muliakan, di dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatil Muslim, ya, dalam satu riwayat lagi, murhu fal yuraji'ha, ya, murhu, perintahlah ia wahai Umar, ya, anakmu, ya, fal yuraji'ha, untuk merujuknya, summa la yutalliqha, ya, tahiran au hamilan, ya, maka silahkan menceraikannya tahiran, dalam keadaan suci, au hamilan, ya, atau dalam keadaan hamil, ya. Jadi justru boleh dicerai pada saat hamil, pada saat mengandung. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, sedangkan riwayat khusus dalam kitab Sahih Bukhari, di sana disebutkan wa husibat tatliqatun, wa husibat, dan dihitung, ya, dihitung. Jadi yang dia menceraikan istrinya pada saat sudah suci 2 kali itu dihitung tatliqatun, ya, 1 kali cerai. Jadi kalau 1 kali cerai, jamaah, berarti masih bisa untuk dirujuk kembali, ya kan? Itu jadi namanya tolak raj'i, ya, tolak yang masih bisa untuk dirujuk kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan pada saat masa-masa Abdullah ibnu Umar, ya, katakanlah jadi tokoh masyarakat pada saat itu, di dalam Sahih riwayat Muslim itu Abdullah ibnu Umar ditanya juga oleh kaumnya, ya, oleh umatnya, oleh sahabatnya, ya, amma anta tallaqtaha wahidatan. Nah, ketika ditanya masyarakatnya, umatnya, sahabatnya itu, Abdullah ibnu Umar, ya, menjawab sama dengan itu, anta, ya, amma anta tallaqtaha wahidatan. Jadi maka silahkan engkau mencerainya, ya, menceraikan istrimu itu, wahai sahabatku, wahidatan au isnatain, ya, dengan cerai 1 atau 2 kali. Ya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni an uraji'aha, karena Rasulullah dulu pernah, ya, menyuruh saya an uraji'aha, untuk merujuk kembali di saat istri saya sedang haid itu. Summa amsakaha, ya, kemudian summa umsikaha, kemudian saya diperintahkan untuk menahannya, ya, menahannya, jangan mencerai selama masih haid itu, hatta tahidha haidatan ukhra, sampai kemudian suci, lalu haid lagi, dan suci setelah haid yang kedua itulah kemudian disilahkan, apakah summa umhilaha hatta tathura, ya, menahannya sampai dia suci yang kedua itu, ya, summa utallikuha, kemudian saya menceraikannya, qabla an amassaha, sebelum saya menyentuhnya. Wa amma anta tallaqtaha salasan,
Nah, sedangkan kamu, ya, ini Abdullah bin Umar berbicara dengan sahabatnya itu, ya, dengan umatnya itu yang bertanya. Sedangkan kamu, ya, tolak taha, telah menceraikan istrimu itu salasan, ya, 3 kali, bayangkan. Ya, kalau sudah talak 3 kali kan talak bain. Nah, faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imra'atik. Berarti faqad asaita rabbak. Jadi engkau telah berbuat maksiat, ya. Waduh, berdosa, ya. Maka karena ini berarti dalam konteks tolak secara emosional. Ya, jadi sekali lagi jemaah sekalian, hebat-hebatnya perhara rumah tangga, katakanlah, ya, jangan sampai emosi yang kita dahulukan atau perasaan yang kita dahulukan, tapi hati yang harus kita kedepankan. Jadi jangan sampai kemudian faqad asaita rabbaka fima amaraka bi, terhadap apa yang telah diperintahkan kamu, ya, min talaqi imra'atik, dari menceraikan istrimu. Jadi harusnya ya sekali, 2 kali, atau bagaimana, ya, namanya orang tuh punya khilaf, ya, mungkin nanti kemudian sadar, ya, saling menyadari, kemudian, ya, apa, ya, kemudian saling minta maaf dan sebagainya, dan rujuk kembali, ya, seperti itu, ya. Nah, wa fi riwayat ukhra qala Abdullah bin Umar faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an. Jadi ketika waktu itu tidak boleh dicerai, tidak boleh menceraikannya, ya, maka kemudian istrinya itu dikembalikan lagi kepada Abdullah bin Umar, dan seakan tidak terjadi apa-apa. Jadi artinya tidak ada hukum perceraian pada saat itu, ya, jamaah. Nah, idza tahurat falyutalliq aw liyumsik. Maka kemudian dilanjutkan sabda Rasulullah, sedangkan ketika sudah kemudian istrinya itu suci, maka silakan dicerai atau dibiarkan untuk tetap menjadi istrinya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, 3 atau bahkan 5 hadis berturut-turut ini, ya, karena ada makalah-makalah yang lain dari riwayat-riwayat yang lain yang secara khusus di Sahih Muslim atau di Sahih Bukhari atau bahkan di dalam riwayat yang lain, ya. Ini menggambarkan bahwa dalam beberapa hadis ini Rasulullah menyuruh suami untuk menarik kembali talaknya, ya. Jadi ketika dia menceraikan istrinya yang sedang haid, ya. Nah, perintah ini berorientasi kepada satu hukum wajib sebetulnya, ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, dan Imam Ahmad, juga Imam Al-Hanafi, ya. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah ini, ya, perintah murhu fal yuraji'ha, ya, perintahnya Rasulullah untuk merujuk kembali di saat haid itu perintah wajib, ya, perintah wajib. Walaupun memang ada yang mengatakan itu adalah perintah berorientasi sunnah. Nah, tapi pendapat ini, ya, juga ditolak, sebab jika tolak diharamkan ketika haid, maka kontinuitas nikah tetap eksis. Jadi berarti ketika haid diceraikan berarti tidak sah. Jadi tetap eksis dalam satu ikatan pernikahan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan haramnya perceraian di tengah haid, dan bahwa rujuk itu sendiri secara mandiri dilakukan oleh suami tanpa menunggu ridho istri atau wali, ya. Jadi tidak kemudian ada ritual-ritual tertentu kemudian nikah lagi, ya. Tidak perlu, ya rujuk aja, bahwa saya ingin kembali rujuk, ya, denganmu karena masih haid atau gimana, ya. Atau bahkan ketika ada di antara keluarga kita yang suaminya mungkin harus ngomong cerai sekali 2 kali, ya, ya udah bilang rujuk aja, ya. Ya, seperti itu. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 228, ya jemaah, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalik, dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jadi dalam menanti sucinya haid itu, ya, itu merujuk kembali sampai haid 2 kali dan suci lagi, dan tidak menyentuhnya lagi, ya, baru kemudian menceraikannya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah,
Jadi bab tolak ini tentu banyak permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga, dalam suatu pernikahan ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi berhati-hatilah kita untuk menjaga hubungan baik kita ya, selalu dalam firman Allah saya sampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Jadi berbuat baik, menggaulinya dengan baik ya dalam rumah tangga, dalam suami istri ya, karena semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dengan suami istri kita yang sholih-sholihah, putra-putri kita yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya, diberikan rezeki yang halal, barakah, cukup ya, dan juga wa khulatahu sholihin ya, diberikan relasi-relasi yang baik-baik, mitra-mitra kerja, mitra-mitra ibadah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah Kajian Muslim Surabaya, serta majelis-majelis yang lain ya di Jalsah Isnain, Jalsah Ahad, Majelis Al-Muhajirin ya, dan juga Majelis Rasulullah, serta jamaah IKADI, jamaah LDNO, serta FKPQ, baik FKPQ Surabaya maupun FKPQ Duku Pakis, serta seluruh pemirsa ya yang insyaallah senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولحبائبنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولذي الحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami, cukupi rizki kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami dan sahabat-sahabat kami serta jamaah kami, dan berkahi dunia serta akhirat kami ya Allah. Allahumma ij'alna fi hayatina bihayatin thayyibah wa amitna bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.